Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, saya Bagus Dwi Cahyono, STRKEP MKes sebagai dosen Fakultas Keperawatan, Prodi D3 Keperawatan, Universitas Jember, Kampus Kota Pasuruan. Selamat datang pada pembelajaran pertemuan kedua mata kuliah Keperawatan Jiwa, program studi Diploma 3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Semoga Bapak, Ibu Asesor, dan seluruh mahasiswa senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan kemudahan dalam mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran dengan topik model konseptual keperawatan jiwa. Materi ini membahas berbagai teori yang menjadi landasan ilmiah dalam memahami perilaku manusia, gangguan kesehatan jiwa, serta dasar pengambilan keputusan dalam pemberian asuhan keperawatan jiwa. Penguasaan model konseptual ini sangat penting karena setiap tindakan keperawatan yang dilakukan oleh seorang perawat profesional harus memiliki dasar teori yang kuat. Sehingga keputusan klinis yang diambil bersifat rasional, sistematis, humanis, dan berbasis bukti atau evidence-based nursing. Pembelajaran ini disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang mengacu pada kurikulum Outcome Based Education atau OBE, materi mendukung pencapaian atau JPL atau disebut dengan capaian pembelajaran lulusan nomor 02, yaitu mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional melalui pendekatan proses keperawatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan dicapai adalah CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menguasai model konseptual keperawatan jiwa dengan target sub CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan berbagai model konseptual keperawatan jiwa melalui penjelasan dosen, diskusi kelompok, dan kegiatan tanya jawab secara aktif. Proses pembelajaran menerapkan pendekatan SCL, Student Centered Learning, dengan strategi Case Based Learning atau CBL, dan Team Based Learning atau TBL. Mahasiswa akan belajar secara kolaboratif melalui analisis kasus, diskusi kelompok, presentasi, serta refleksi untuk menghubungkan teori dengan praktek keperawatan. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mempelajari 10 model konseptual keperawatan jiwa, yaitu model psikoanalitik, model interpersonal, model sosial, model eksistensial, suportif terapi, model medikal, model komunikasi, model behavioral atau perilaku, model adaptasi dari Roy, dan model keperawatan. Setiap model akan dianalisis keunggulan, keterbatasan, serta penerapannya dalam praktek pelayanan keperawatan jiwa. Sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi, pembelajaran ini juga mengintegrasikan hasil penelitian dan atau evidence-based nursing di antara penelitian mengenai early mental health exposure and clinical readiness of nursing students. Integrasi hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai penerapan teori dalam berbagai konteks pelayanan kesehatan, serta memperkuat kemampuan berpikir kritis dalam menentukan model konseptual yang paling sesuai dengan kondisi pasien.
Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mahasiswa juga akan memanfaatkan teknologi digital, termasuk dalam hal ini artificial intelligence atau yang kita kenal dengan AI, secara bertanggung jawab sebagai sarana penelusuran literatur ilmiah, eksplorasi konsep, dan penguatan clinical reasoning. Seluruh proses pembelajaran akan dievaluasi melalui asesmen autentik, menggunakan rubrik penilaian yang mencakup aspek pengetahuan, kemampuan analisis, komunikasi, kolaborasi, dan profesionalisme. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari Continuous Quality Improvement atau CQI sebagai dasar penyempurnaan proses pembelajaran pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Melalui pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik setiap model konseptual keperawatan jiwa, membedakan prinsip-prinsip yang mendasarinya, menganalisis penerapannya pada berbagai kasus keperawatan jiwa, serta memilih model yang paling tepat sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan yang profesional, humanis, dan berbasis bukti ilmiah. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat belajar, semangat berpikir kritis, serta semangat memberikan pelayanan keperawatan jiwa yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat yo? Baik, mahasiswa sekalian ya. Dalam kesempatan pagi hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua ya tentang model konseptual keperawatan jiwa. Nah, dalam pertemuan ini kita berbasis riset ya. Jadi mata kuliah itu hendaknya berbasis riset. Kemudian yang terkini adalah AI integrated ya. Zaman sekarang itu sudah harus menggunakan AI. Kalau tidak menggunakan AI nanti jadul. Jangan dikira Gen Z aja yang AI ya, Gen X juga. Ya. Kemudian community oriented learning. Community oriented artinya pembelajaran kita itu berorientasi atau berorientasi itu bertujuan kepada komunitas masyarakat. Artinya berdampak. Ya, apa yang akan kita lakukan, kita pelajari berdampak. Jadi koneksi antara penelitian, pembelajaran ini ya dan pengabdian masyarakat. Nah, seperti itu. Oke. Nih. Ini pendahuluan dan tujuan pembelajarannya. Oke, ada dua ya. Pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa mampu mendeskripsikan model konseptual sebagai landasan asuhan keperawatan jiwa. Ada 10 ya. Fokus utamanya bukan sekedar menghafal teori. Ya. Ada teori ini jangan seperti itu lagi ya. Kali ini kita ada 10 model konsep itu menjadi pengembangan kita untuk menentukan atau clinical reasoning dan clinical decision, mengambil keputusan secara klinis. Nah, perawat profesional seperti itu. Makanya mulai sekarang kalian harus berpikir bahwa saya adalah perawat profesional ya. Jadi dalam mata kuliah ini ya, coba sekarang kalian memposisikan diri sebagai perawat profesional. Oke? Nah, ini ada kasus. Oh, sebentar, kita ke sub CPMK dulu ya. Menjelaskan konsep meta paradigma dan menganalisis model 10 model konseptual dan yang terakhir mengintegrasikan hasil riset dan teknologi AI dalam penalaran klinis. Ingat ya, kita boleh menggunakan AI, tetapi jangan tergantung sama AI. Nanti kita jelaskan ya, menarik ini. Nah ini, ya membangun kesiapan klinis sejak dini ini yang saya katakan tadi evidence base ya, research base. Ya,
Oh ya lupa. Apakah sebelum kita ke sini ya, apakah kalian sudah absen? Sudah. Ya, alhamdulillah. Selain absen, nanti juga di spill ya, di MMP dulu, di Siakat. Itu di situ sudah saya upload RPS, kemudian kontrak kuliah, ada juga beberapa materi di situ. Ya, terima kasih. Oke, keren mahasiswa ini. Nah, hasil penelitian ya, ada penelitian tentang early mental health exposure. Kayaknya ada yang saya ajak ini waktu itu ya, saya ajak di sana loh, di Bina Laras itu ya kan. Nah itu sebenarnya kalian ada penelitian itu ya. Ketika kalian kita ajak meneliti di sana, dipaparkan secara klinis ya, early, secara dini dipaparkan. Ini akan membentuk kesiapan mental. Wah, saya mau praktek di rumah sakit jiwa ini gimana ini? Saya siap apa enggak? Nah, melalui itu hasil penelitiannya ternyata kalau sudah dilakukan pemaparan awal, kesiapan mentalnya sudah lebih bagus itu. Makanya ini harus diterapkan gitu ya. Oke, nanti ada ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan ini yang konvensional seperti itu. Tapi kita integrasikan dengan OBE ya, outcome based evaluation. Jadi pembelajaran kita adalah student centered learning. Oke, nah ini ya, ini ada kasus ya. Bapak T menangis di sudut ruangan, menutup telinganya erat, ia tidak gangguan jiwa. Ya, ia sedang bertarung dengan suara halusinasi yang terus menyuruhnya menyakiti diri sendiri. Oke, saya lempar ya. Silakan. Kira-kira kalau kalian sebagai seorang perawat profesional, apa yang akan kalian lakukan? Mbak Sarah, ingat saya. Apa yang akan Mbak Sarah lakukan sebagai perawat yang profesional kalau tahu ada kasus seperti ini? Membina hubungan saling percaya. Membina hubungan saling percaya. Makasih ya. Tepuk tangan dulu. Ya depan lah, Mbak Gusnun. Apa Mbak? Kira-kira apa yang harus kalau nemui kasus seperti ini apa mau diapakan? Kalau menurut saya pribadi, setelah melakukan PASB, kemudian saya akan mengidentifikasi isi halusinasinya. Oke, sekali ya. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Kira-kira ada nggak yang punya pikiran, wah Pak, dikasih obat aja langsung biar halusinasinya hilang atau mereda ya? Ada nggak yang punya pikiran seperti itu? Ada kan? Ya. Ada. Nah, itulah yang nanti kita sebut clinical decision. Kita tuh pakai metode apa? Karena dengan diagnosis yang sama, ya, itu responnya berbeda. Ternyata keperawatan itu bermain di ranah respon. Ya, bermain di ranah respon. Nanti kita kuliti bagaimana kalau kalian itu nanya tentang AI. Ya, Nana, ini gimana AI? Kita kasih apa? Nah, itu tidak serta-merta kan jawabannya benar nanti. Oke? Nah, saya ingatkan ya, minggu kemarin pertemuan pertama itu kita di sehat jiwa dan falsafah prajiwa. Nah, saya ingatkan ya, bukan sekedar menghafal teori, tetapi belajar berpikir seperti seorang perawat profesional, gitu ya. Nah, ini aturan-aturan dalam belajar kita ini ya, kalau kita daring ya, kita kamera aktif ya, nanti ditinggal tidur tidak tahu ya. Kemudian AI digunakan secara bertanggung jawab ya, dan aktif bertanya dan semua pendapat dihargai. Oke. Selanjutnya pertemuan ketiga untuk ini. Jadi pertemuan kita hari ini menjadi pijakan untuk pertemuan kita yang ketiga gitu. Harus begitu, harus sambung. Nah, dari kasus tadi ya, kasus tadi ini sebelumnya pada yang pertemuan semester kemarin itu ya, saya juga sudah melakukan riset
ya tentang dari model itu ternyata saya pakai Mentimeter ya. Jadi nanti silakan di searching Mentimeter itu apa gitu, ada ya itu ya. Mentimeter itu ternyata 60% kelas ya, nah, dari kelas ini 60% itu memilih model interpersonal ya Pak, didekatkan aja kita, bina hubungan saling percaya gitu ya tadi ya. Nah, ternyata banyak seperti itu, bener nih, terbukti kan. Dan yang 40% model medis, was kasih obat aja ya biar halusinasinya mereda gitu ya. Ternyata memang terbukti setelah kita teliti ya. Nah, perbedaan pandangan ini wajar. Makanya ada model tadi loh, model konseptual. Mari kita bedah bersama mengapa gap pemahaman ini terjadi. Nah, ini ada merajut benang merah ya. Buka aplikasi MindMeister. Kembali ke kasus Bapak T tadi. Coba bersama rekan di sebelah Anda tentukan model pertama ini. Mana yang secara etis dan klinis paling aman diterapkan. Dari riset ke praktis klinis. Riset terbaru menunjukkan model interpersonal mempercepat pemulihan pasien skizofrenia 30%. Tambah cepat. Bagaimana Anda menerjemahkan data statistik ini menjadi keputusan klinis ya. Jadi akademi, riset, ya ini. Ya, clinical bedside atau patient bedside ya. Clinical reasoning. Alasan klinis ini nanti beda penanganannya nanti ya. Oke. Kemudian kita aplikasikan di komunitas. Memilih model berdasarkan demografi. Demografi itu data tentang kependudukan ya. Apa saja itu ya, jenis kelamin dan sebagainya itu demografi. Pekerjaan itu demografi ya. Jadi ada petani agraris, kelompok remaja, ada pasien ODGJ. Nah ini. Penerapan model adaptasi Roy pada kelompok tani rentan depresi akibat gagal panen terbukti efektif. Ini gini loh. Misalnya kalau kita pakai menggunakan model medical ya, model medik ya. Kasih obat tadi loh. Ada petani satu kampung petani ya, satu kampung petani. Itu stres KB, stres semua. Terus kita pakai model medical. Apa berarti kita berikan obat? Nah, habis berapa banyak ini? Orang sak kampung dikasih obat satu-satu gitu ya kan? Jadi secara biaya dia lebih besar. Ya, makanya hasil penelitian kita pakai penelitian itu yang efektif kemudian efisien. Ya, gitu. Hasilnya ya kalau dia menggunakan adaptasi Roy maka hasilnya terjadi resiliensi, kebal secara mental. Terus gagal panen kemudian didekati, wah adaptasi gitu, akhirnya kebal dia panen sekali lagi, dia ada gagal panen tidak stres lagi. Seperti itu resiliensi namanya ya. Sehingga asuhan keperawatan kita bisa berdampak luas kepada masyarakat gitu. Waspada AI hallucination, AI halu ya. Hati-hati AI halu. AI kerap merekomendasikan intervensi medis yang bukan wewenang perawat. Jadi tadi kan pertanyaan bagaimana tindakan keperawat ini aman secara etis dan klinik ya. Aman. Secara etis, secara hukum gitu, secara aman. Nanti kalau tidak etis, secara hukum bisa malpraktek kita. Ada undang-undangnya sudah kena kita. Nah gunanya itu. Nah. Selalu lakukan validasi silang, cross check, cross validasi antara AI menggunakan standar SIGI. Jadi kamu nanti menggunakan apa AI spill coba ini kemudian dicek lagi dengan SIGI standar intervensinya. Kenapa seperti itu? Contoh, ya contohnya apa? Ketika kamu nanya, ini pasiennya sedang halusinasi, dikasih apa? Nanti AI ngomong, tingkatkan dosis haloperidol 5 mg. Nah kalau kamu percaya kan ya, wis langsung dikasih injeksi haloperidol.
Akibatnya apa? Efek samping ekstrapiramidal, gemeter, hipersalivasi, ngences terus dia pasiennya itu. Loh, saya nanya AI kok salah. Nah, itu yang disebut dengan AI. Tuh. Makanya cek lagi di psiki. Nah, supaya kita aman menggunakan AI itu juga ada tadi katakan rumusnya itu loh. Clear prompt engineering. Makanya sudah zamannya sekarang. Kita jangan alergi dengan menggunakan AI, tetapi harus bertanggung jawab. Ada clear prompt engineering. Gunakan formula clear, context, length, expectation, action, and role. Ya, prompt AI yang buruk akan menghasilkan asuhan keperawatan yang salah dan berpotensi membahayakan keselamatan pasien, ya kan? Nah, yang terakhir ya, setelah kita menggunakan AI tadi, yang penting itu kan human clinical judgment. Apa artinya ini? Apa Mas? Human clinical judgment. Keputusan klinis manusia, keputusan klinis manusia. AI itu memproses data, tetapi hanya perawat yang menafsirkan, interpreting, ya kan? Merespon dengan empati. AI tidak punya empati, ya. Kelebihan manusia AI tidak punya empati. Kemudian responding dan mengevaluasi dengan sentuhan, ya, atau refleksi. Intinya clinical judgment itu adalah murni kearifan manusia, keputusan manusia. Tidak ada ceritanya AI dihukum, tidak ada, ya kan? Tapi kita sekali lagi ya, jangan AI minded, pokoknya AI gitu, ini yang keliru ya. Tetap kita gunakan tidak apa-apa, tapi itu tadi promptingnya. Perawat lawan kecerdasan buatan. AI mampu menyusun ringkasan teori cepat, kita kalah kita seperti itu ya. Tetapi di sini loh, AI tidak mampu memberikan empati, nggak sanggup dia. Kemudian menghadirkan terapeutik, kehadiran terapeutik. Sama, saya analogkan dengan Zoom itu loh. Kuliah kalau pakai Zoom ya tidak enak kan ya. Ya ngantuk, ada yang ditinggal makan, tinggal mandi gitu. Tapi kalau ini tatap muka, iya ada tuh. Ada dulu, ada buku ya, pernah kehadiran secara fisik itu penting ya kan. Kemudian memberikan sentuhan kemanusiaan dan melakukan penilaian klinis holistik. AI mampu kita berpikir lebih cepat, tetapi keputusan klinis holistik tetap menjadi tanggung jawab kita. Oke. Nah iya, nanti kita baca lagi ya. Kalau kalian, ini nanti tugasnya ya. Kalian habis ini ya, menggunakan simulasi kasus dari ChatGPT, ya gunakan, kemudian dibandingkan dengan teori. Nah, outputnya ini adalah keputusan klinis yang terkalibrasi, jadi sudah dikalibrasi ya. Jadi keputusan clinical judgment itu manusia. Sintesis ya, pengambilan keputusan klinis jadi teori tadi, kamu kan ada teori 10 tadi, 10 model. Kemudian ada model konseptual, ada clinical reasoning ya. Kemudian ada decision, pemilihan intervensi mana ya. Kemudian tujuan akhirnya adalah yang optimal. Intervensi tadi loh, hasilnya itu optimal. Sekali lagi kalau kita mutlak menggunakan AI tadi, ya kalau gunakan tingkatkan dosis. Kalau jadi dosis itu ada dosis terapeutik, ada dosis toksik, dan ada dosis letal. Dosis letal itu kasih ketika diobati mati pasiennya. Tidak sembuh, malah mati. Baik, sebelum kita akhiri refleksi mata kuliah ini, saya ingin ada beberapa mahasiswa yang akan mengajukan pertanyaan. Saya beri kesempatan, silakan, monggo. Oke, satu dulu ya. Izin bertanya Mas Bagus mengenai materi yang sudah saya jenengan sampaikan, itu tentang kasus tadi Mas. Tadi jenengan bilang ada seorang Bapak T itu mengalami halusinasi. Ya. Nah, untuk itu tergolong di konsep apa Mas, dalam konsep model konsep tadi ya, mana yang apakah model medis atau model perilaku behavior? Oke, saya paham, saya tangkap. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Saya akan coba menjawab ya. Terima kasih pertanyaan Mbak Amidatis ya. Begini, kalau mahasiswa mau praktek kan, dipaparkan dulu di tempat lain ya, supaya apa, model mana yang mendekati sesuai ya kan. Itu yang mendekati itu model interpersonal sama model adaptasi Roy.
Seperti itu. Kan ini kan stres kan, mahasiswa cemas mau ini saya bisa apa enggak, dan melatih empati mahasiswa dengan dipaparkan langsung gitu kan, ternyata oh setelah saya melakukan pemaparan awal itu percaya diri meningkat, kemudian siap secara klinis. Seperti itu Mbak ya. Jadi model ada dua tadi. Oke, bagus. Baik, yang kedua, maksud Bapak T tadi, Bapak T itu bukan mana model yang paling bagus untuk Bapak T, bukan. Ya, itu juga bisa menggambarkan tipe perawat seperti apa yang kita. Apakah kita cenderung menggunakan model medikal atau menggunakan model interpersonal, gitu. Jadi bukan mana yang lebih baik, tidak mengatakan medikal lebih bagus, dan bisa digunakan dua-duanya, bisa di mix combine gitu ya. Setelah halusinasinya agak mereda, baru kita menggunakan terapi interpersonal. Seperti itu. Jadi ke 10 model tadi itu bukan mendefinisikan mana model yang paling bagus, enggak, itu situasional. Ya, diterapkan pada pasien mana yang bisa di mix, enggak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting tadi bertanggung jawab. Ya. Menggunakan AI untuk penelusuran tadi ya. Oke, gitu. Dan terakhir untuk refleksi kita, yang di awal tadi saya sampaikan bahwa model konseptual ini tidak mengajar kita untuk menghafal teori. Sebelum jangan dihafal ya, tapi dipahami. Kemudian tetapi membentuk cara berpikir seorang perawat profesional dalam mengambil keputusan yang aman, etis dan berbasis bukti. Jadi selama 1 jam ini kita diskusi ya, kita pembelajaran. Kira-kira apa yang saya sampaikan bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk mengetahui Anda paham apa enggak, nanti kan dari portofolio tadi tugasnya, ya kan? Nah, oke. Nah, ini tugas mandiri ya. Setelah ini tugas mandiri. Langkah pertama, masukkan prompt AI. Saya mahasiswa D3 keperawatan, buatkan 1 gangguan jiwa yang ini ya kan. Kemudian ekstraksi data. Yang ketiga, analisis mandiri. Yang keempat, validasi. Bandingkan hasil pemikiran Anda dengan AI. Langkah kelima, tulis refleksi. Bagaimana ya? Intinya kan clinical decision-nya di situ. Nah, ini. Ya, setelah ini tulis di Padlet 1 konsep yang paling Anda pahami hari ini dan 1 konsep yang masih membingungkan. Ya. Yang mudi ya kan? Kirim tiket ini sebelum meninggalkan kelas. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah kita pagi hari ini. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Terima kasih, kita akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.